beberapa agenda sharing yang hari ini akan saya sampaikan. Yang pertama adalah overview panduan Semita Master baru, di mana ini adalah merupakan edisi ke-13, ya, dan ini untuk akademik dan juga edisi pertama nanti untuk vokasi. Kemudian yang kedua adalah strategi lolos dan didanai, yang intinya adalah ada beberapa tips dan trik agar proposal kita bisa lolos tahapan seleksi, karena ini adalah satu hal yang sangat urgent. Banyak para peneliti, para dosen, researcher yang gagal di awal hanya karena permasalahan administratif. Meskipun secara substantif penelitian sangat bagus ya, dan mempunyai luaran yang menjanjikan untuk bisa sebagai luaran yang bersetara internasional begitu ya. Yang ketiga, nanti akan saya sampaikan juga topik penelitian yang akan didanai seperti apa, terkait juga di bidang komputer, elektronik, dan instrumentation. Kemudian yang keempat, nanti ada diskusi dan tanya jawab. Nah, mungkin di benak kita yang paling awal itu adalah ketika kita mau melakukan penelitian, ya terutama penelitian yang didanai ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen, pasti terutama di perguruan tinggi swasta, ya pasti pendanaan itu tidak sebesar dari perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya penelitian-penelitian setara hibah dari Kemendikbudristek, dari institusi lain, LPDP dan seterusnya, itu menjadi satu hal yang menarik ya. Tidak hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi nanti luaran atau outcome yang dapat dihasilkan, karena kita dipaksa paling tidak nanti untuk menghasilkan goal atau luaran yang itu inline dengan riset yang kita lakukan. Nah, hari ini ada 4 hal tadi, dan mungkin sebelum kita menginjak lebih jauh, barangkali saya akan mencoba untuk menyampaikan ini sebagai untuk daya tarik ya bagi teman-teman semua, terutama Bapak Ibu dosen yang mungkin hari ini baru pertama mencoba untuk akan mengajukan proposal penelitian begitu, atau mungkin akan naik tingkat dari dasar ke terapan dan juga pengembangan. Ini adalah pendanaan hibah yang tadi dikatakan saya mendapatkan 11 tahun berturut-turut ya, dari sejak tahun 2011 sampai tahun 2021. Jadi hibah mulai hibah bersaing sampai tahun ini saya mendapatkan hibah Insinas Riset Pratama. Yang intinya setiap tahun kenapa bisa lolos? Ya karena setiap tahun saya dan tim selalu mencoba untuk mengusulkan. Jadi kalau tidak pernah mengusulkan, pasti tidak akan pernah mendapatkan pendanaan hibah. Dan tentunya kontinuitas ini menjadi satu hal yang mungkin bagi saya secara pribadi dan juga tim menjadi hal yang menarik ya, karena tiap tahun kita diminta untuk membuat luaran, dipaksa untuk membuat publikasi dan seterusnya, produk dan seterusnya, sehingga ini juga tidak hanya mengasah kemampuan kita dalam keilmuan di penelitian sesuai dengan keilmuan kita, tapi juga bisa menghasilkan luaran-luaran yang itu sangat penting ya bagi kita, terutama bagi yang mungkin yang S2 akan S3 gitu ya, ada roadmap yang jelas, dan juga bagi yang sedang mengajukan jabatan fungsional akademik atau Java, ini juga sangat erat kaitannya dan akan berkontribusi di mana memang sekarang syarat-syarat untuk naik ya Java dari AA ke lektor ke LK dan juga guru besar, memang salah satunya adalah hasil kontribusi dari penelitian yang didanai, baik itu dari dalam kampus masing-masing dan juga dari pemerintah atau institusi pendanaan lainnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah satu hal yang baru, di mana gebrakan dari Dirjen Vokasi ya, pendidikan tinggi vokasi saat ini saya lihat juga dari para peserta yang kemarin saya baca, ada juga dari beberapa perguruan tinggi vokasi, yang jadi juga tidak ada salahnya saya coba untuk menyampaikan beberapa overview tentang panduan penelitian, karena sejak dulu kita hanya mengenal satu panduan, dan itu memang kayaknya tidak kurang begitu familiar terhadap teman-teman yang ada di vokasi. Namun di bawah Pak Dirjen, Pak Dr. Wikan dari UGM ini ya, sekarang kita nampaknya menjembatani teman-teman yang ada di vokasi untuk bisa berkiprah
lebih maksimal, ya, lebih baik lagi, karena kalau Bapak Ibu lihat di panduan itu persyaratannya tidak sesulit panduan yang untuk penelitian bidang akademik. Nanti coba kita cek, kita perhatikan ya. Nah, ini adalah komparasi dari dua panduan pengusulan, di mana yang sebelah kanan itu adalah panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah edisi ke-13. Nah, ini dulu mengadop kepentingan tidak berpikir akademik dan vokasi, namun semuanya difasilitasi dalam panduan penelitian mulai edisi 1 sampai edisi ke-13 gitu ya. Namun sekarang dari Pak Dirjen Vokasi ada panduan pengusulan yang baru, yang ini sudah di launching dan sudah ada di web Simlitapmas, di mana ini saya lihat sebenarnya hampir sama ya dengan yang panduan penelitian yang akademik, tetapi nampaknya tadi dari persyaratan, kemudian dari luaran itu lebih familiar, lebih mudah untuk teman-teman yang ada di vokasi. Sehingga harapannya mungkin dari kementerian ya menjembatani agar dua model pendidikan di tempat kita, yaitu vokasi dan akademik, itu bisa jalan bareng, sehingga harapannya luaran, goal, capaian itu bisa sinergi ya, dan bisa ada inline ya antara penelitian yang akademik dan juga penelitian di bidang vokasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau dulu satu akun di Simlitapmas itu Bapak Ibu hanya masuk ke dalam modul ya, dashboard, yang intinya satu syarat baik itu dosen vokasi maupun akademik itu sama. Nah, sekarang ada 3. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang merupakan dosen di vokasi ya, tapi juga perguruan tingginya vokasi seperti politeknik dan lain-lain itu ya, itu khusus nanti menggunakan panduan penelitian yang sebelah kiri tadi. Nah, dan juga Bapak Ibu yang sekarang ada di program studi vokasi namun ada di perguruan tinggi akademik seperti di universitas gitu ya, itu juga menggunakan panduan yang vokasi. Nah, khusus yang sebelah kanan tadi itu adalah untuk program studi akademik di perguruan tinggi yang akademik. Jadi bedanya antara yang pertama dengan yang kedua ya, ini adalah nampaknya ini dapat digunakan oleh dosen-dosen yang ada di pendidikan tinggi vokasi dan juga di akademik. Namun yang ini, yang sebelah kanan adalah khusus untuk panduan penelitian dan pengabdian untuk dosen di program studi atau di home base prodi akademik di perguruan tinggi juga akademik. Nah, ini adalah alur ya ketika dosen itu mencoba mendaftarkan. Saya kira Bapak Ibu sudah punya akun masing-masing gitu. Kalau sudah punya NIDN, sudah punya nomor induk dosen negara, pasti tinggal masuk ke sana dan nanti akan masuk ke modul mana. Jadi ada modul yang vokasi dan modul yang akademik. Tinggal prodi atau home base masing-masing dari Bapak Ibu semua. Nah, khusus yang teman-teman dosen peneliti ya, researcher yang ada di vokasi, ini satu gebrakan dari Dirjen Vokasi yang luar biasa menjembatani ya, dan harapannya tidak ada ketimpangan ya, karena saya lihat kita lihat ya, dari beberapa perguruan tinggi memang tingkat kemampuan atau kekuatan riset atau penelitian itu lebih didominasi oleh pendidikan yang ada di akademik. Namun sekarang juga sudah mulai hampir imbang ya, karena ada pendidikan tinggi seperti di politeknik ya, di beberapa perguruan tinggi vokasi itu juga sudah ke arah sana juga. Tidak hanya produk, misalkan implementasi yang itu dihasilkan dari pendidikan di vokasi, tetapi juga arahannya karena dosen juga seorang peneliti juga, harapannya juga bisa ya berkontribusi untuk bisa naik Java ya, dan seterusnya sampai ke pendidikan tertinggi pun di S3 itu juga akan terdukung dari penelitian-penelitian yang ada di skema penelitian pendidikan tinggi vokasi. Nah, ada 3 di sini hampir sama ya. Jadi di pendidikan vokasi pun juga ada 3, dasar, terapan, dan pengembangan, di mana untuk ketiganya itu masuk ke dalam penelitian kompetitif nasional, ada desentralisasi dan juga ada penugasan. Nah, di sini nanti juga ada klasterisasi juga Bapak Ibu, masuk ke arah binaan, ya, ke arah
madya, utama, atau ke mandiri. Jadi tergantung perguruan tingginya. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan keilmuan, terutama Indosies ini kan suatu organisasi yang ranah keilmuannya adalah di bidang komputer, elektronik, dan juga instrumentasi. Nah, nanti juga harus kita lihat bagaimana nanti membreakdown ya keilmuan atau rencana proposal penelitian kita itu yang seperti apa. Karena di kementerian kita mengenal yang namanya RIRN, ada yang PRN, dan seterusnya. Nanti ada di slide berikutnya. Nah, untuk yang vokasi, itu ada penelitian dosen pemula, ada tesis magister sama ya, ada produk vokasi, kemudian juga yang ini khusus dikelola oleh masing-masing perguruan tinggi yang sudah di atas binaan, madya, kemudian utama, dan juga mandiri. Ada yang namanya penelitian desentralisasi. Kalau di penelitian akademik kita mengenal namanya PDUPT, PTUPT, dulu juga ada PPUPT ya. Sekarang kalau di vokasi ada yang namanya produk vokasi unggulan atau P2 VUPT. Sedangkan yang C ini mungkin sementara kita abaikan ya, karena ini sudah ke penugasan. Ini khusus mungkin skema penelitian yang sedang tune in seperti COVID dan lain sebagainya. Nah, di penelitian dasar ini hampir sama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat meskipun perguruan tinggi vokasi, tetapi juga tadi saya bilang ada klasterisasi yang hanya madya dan binaan sekarang bisa. Berbeda dengan yang dosen pemula yang ada di pendidikan akademik, untuk PDP itu hanya binaan. Tapi kalau yang di vokasi ini sekarang ada kemudahan, madya pun itu bisa mengajukan PDP. Jadi ada cerita lucu ini Bapak Ibu, ya. Ketika perguruan tinggi yang dulunya itu binaan, masuk ke madya atau naik ke utama, itu banyak dosen yang mengeluh. Kenapa? Ya karena tidak bisa mengajukan PDP, dosen pemula. Ini adalah penelitian yang paling mudah, mungkin yang paling gampang bagi para dosen yang mungkin baru masuk, bergabung, gitu ya, barusan lulus, ya fresh graduate, untuk bisa memulai karir dan juga karya ya, di bidang riset. Dan ini sekarang untuk PDP yang vokasi, ini bagi teman-teman yang ada di sekolah tinggi mungkin ya, di institut politeknik yang berhembus atau prodinya adalah diploma ya, atau sarjana terapan. Nah, ini satu kemudahan dari Dirjen Vokasi yang sudah mengusahakan seperti ini. Dan luaran wajibnya hampir sama karena outputnya adalah produk yang dikembangkan dalam artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta ya, dan artikel di Jurnal Conference seperti itu. Saya langsung saja ke yang kedua. Ini ada juga untuk penelitian tesis magister ya, PTM. Jadi ini untuk semua klaster ya, yang intinya adalah memfasilitasi para peneliti ya, yang ini sinergi antara pembimbing dengan mahasiswanya, terutama yang sedang mengambil studi lanjut seperti itu. Untuk outputnya saya kira sama. Nanti Bapak Ibu tahu ya, hampir semua produk luaran wajib dari penelitian ini adalah rata-rata ya, kebanyakan itu adalah publikasi. Baik itu di vokasi dan juga di akademik pun sama. Ya, namanya ini merupakan penelitian yang dasar ya, yang harus dikembangkan adalah karya ya, tulisan, outcome, luaran yang itu memang jadi dasar kita nanti supaya ada roadmap yang jelas ketika kita nanti mencapai pencapaian ke guru besar dan seterusnya. Kemudian juga ada kajian kebijakan strategis. Nah, ini mungkin saya tidak akan membahas terlalu jauh, tetap ini juga di wilayah penelitian dasar. Nah, ini yang cukup menarik ya di pendidikan tinggi vokasi bagi teman-teman yang ada di home base vokasi. Nah, ini adalah produk ya vokasi atau P2V, dan ini kalau dulu di panduan yang akademik itu banyak dikenal, kalau tidak salah dulu ada namanya penelitian terapan dan juga ada penelitian hibah bersaing. Tapi dulu cakupannya untuk akademik dan vokasi. Sekarang di vokasi sendiri sudah ada ya, jadi ada penelitian produk vokasi yang luarannya itu bisa hanya hak cipta Bapak Ibu, atau desain tata letak ya, dan lain sebagainya, kecuali yang mau mengarah ke paten gitu ya. Dan ini tidak terlalu sulit, dan ini bukan luarannya harus jurnal, tetapi cenderung ke produk ya, produk yang dikembangkan seperti apa yang terkait dengan keilmuan
sang peneliti khususnya begitu. Nah, intinya adalah menghasilkan produk terapan vokasi berkekayaan intelektual dengan bermitra dengan calon pengguna. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum paham atau belum tahu ya bagaimana cara mendapatkan hak cipta, ya pengalaman dari kita ya selaku reviewer dan juga dosen peneliti, jangan khawatir Bapak Ibu, home base vokasi, teman-teman di prodi vokasi pun dalam pendaftaran hak cipta saat ini mudah ya. Tidak hanya dilaksanakan di kampus, tapi juga secara mandiri pun bisa kita laksanakan. Saya setiap produk luaran penelitian yang bisa kita daftarkan sendiri, saya daftarkan. Berbayar sih, tapi tidak cukup mahal. Dan itu sangat cepat sekarang secara online, 3 hari sampai 1 minggu sudah bisa keluar. Jadi ini luaran wajib yang mungkin akan menyemangati teman-teman yang ada di vokasi untuk bisa mengajukan ini. Dan ini cukup luar biasa karena dari binaan sampai mandiri itu bisa ya mengajukan dan cocok untuk teman-teman yang memang sedang mengembangkan produk yang ada di masing-masing home base yang ada di vokasi. Kemudian juga ada penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi atau P2 VUPT. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma kalau ini skemanya adalah skema desentralisasi ya Pak Ibu. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah bidanya. Jadi untuk yang binaan, perguruan tinggi binaan itu belum bisa untuk mengajukan ini. Jangan khawatir kalau ini belum bisa mengajukan yang tadi ini. Ini hampir sama. Karena sama-sama masuk dalam skema terapan. Ya, cuma kalau ini biasanya untuk seleksi ya dari reviewernya itu bisa dilaksanakan oleh reviewer dari internal. Kalau memang sudah ada reviewer nasional yang bersertifikat ya, CIRR tadi. Ya. Jadi bisa nanti bisa diseleksi dan juga menyesuaikan dengan yang namanya rencana induk penelitian atau Renstra dari masing-masing perguruan tinggi. Jadi nanti sejauh mana proposal penelitian yang Bapak Ibu ajukan itu juga mengacu pada yang namanya RIRN, Rencana Induk Riset Nasional, dan juga Renstra, ya, rencana strategis atau rencana induk penelitian dari masing-masing perguruan tinggi. Tentunya ini akan dikelola oleh LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian yang itu pasti nanti akan digunakan oleh para dosen ketika mengunggah proposal di Simlitapmas, karena juga akan dimunculkan kalau tidak salah di bab 2 itu juga mengacu atau merefer pada rencana induk penelitian di masing-masing perguruan tingginya. Ini persis sama dengan pendidikan akademik ya. Untuk yang ini kalau di akademik itu ada namanya PTUPT, ya penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Luarannya cukup mudah. Nah, yang ketiga ada penelitian kerjasama kemitraan. Nah, ini lebih cenderung ke produk juga di terapan vokasi dan outputnya pun juga sangat mudah. Ya, kalau ke paten memang agak susah ya, paten sederhana juga. Tapi jangan khawatir, nampaknya ini Dirjen Vokasi atau Kemendikbud memberikan kemudahan dengan hanya hak cipta. Tapi tentunya hak cipta yang merupakan tadi ya produk dari kegiatan penelitian yang diajukan. Ini skema ini atau skim ini untuk semua klaster, baik dari binaan sampai ke klaster mandiri, dan luarannya tadi bisa paten sederhana, hak cipta, desain, itu pun juga sudah bisa digunakan menjadi sebuah luaran. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari yang ada di panduan di penelitian dan pengabdian masyarakat di vokasi, itu adalah skema penelitian pengembangan. Nah, ini pengembangan itu biasanya tidak semua dosen itu bisa langsung mengajukan ke skema ini. Umumnya ini kaitannya yang diberikan keleluasaan untuk mensubmit itu adalah juga teman-teman dosen yang ada di klaster perguruan tingginya Madya, Utama, dan Mandiri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa cek kampusnya masing-masing. Saya lihat tadi di yang mau mendaftar ya, yang mengikuti kegiatan ini dari beberapa perguruan tinggi dari barat sampai ke timur. Dan saya lihat, saya ambil sampling tadi
itu klasternya sangat variatif dari binaan, madya, utama, dan juga mandiri. Artinya kalau untuk pengembangan produk inovasi ini levelnya adalah TKT 789. Dan ini memang harusnya dari reviewer nanti akan menilai seberapa jauh roadmap ya. Roadmap atau previous work yang sudah para peneliti lakukan untuk menjadi dasar ya, dikatakan tepat untuk didanai untuk bisa lolos hibah di penelitian pengembangan. Karena SBK penelitian pengembangan cukup tinggi ya. Ini cukup besar dan pendanaannya bisa sampai 3 tahun. Dan ini hal yang luar biasa kalau seorang dosen sudah bisa mencapai ke tingkat pengembangan produk inovasi. Nah, ini yang nampaknya dulu di kalangan peneliti ya, khususnya dari para peneliti yang ada di vokasi, ini nampaknya kesulitan jika bersaing untuk di pengembangan ketika menggunakan pedoman atau panduan di Unitapmas yang akademik saja ya. Jadi nampaknya memang ini satu terobosan dari Dirjen Vokasi ya, untuk bisa mengegulkan, memfasilitasi teman-teman yang ada di Humbis Prodi Vokasi untuk bisa mengajukan penelitian-penelitian seperti ini. Nah, ini ada beberapa tahun, di sini harus 3 tahun ya, namanya 3 tahun, dan tiap tahunnya ini ratusan juta ya pendanaannya, dan outputnya pun atau luarannya ya itu juga sangat kompleks ya, yang nanti itu bisa dihasilkan dari riset yang dilakukan. Dan tentunya ini bisa, pengusulnya aja bisa sampai 5 orang. Jadi nanti ada satu teamwork ya, tim riset yang betul-betul ini bisa menjadi penelitian yang dasarnya adalah penelitian dasar dan penelitian terapan yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Jadi nampaknya ini bagi para peneliti yang sudah expert ya, sudah pernah melaksanakan, punya riset grup atau roadmap yang jelas, sudah banyak karya dan seterusnya. Karena di syaratnya pun juga minimal sudah memiliki 2 artikel di database terindeks bereputasi. Sedangkan tadi yang beberapa skema penelitian dasar ya, Bapak Ibu cukup mudah karena syaratnya hanya ini S2, AA atau belum punya Java, tidak ada syarat jurnal. Dulu teman-teman di vokasi terkendala harus punya jurnal, sekarang tidak ya. Ini pun juga tidak. Untuk yang terapan pun hanya S3 ya, atau beberapa syarat yang saya kira lebih mudah dibandingkan dengan yang ada di akademik. Jadi tidak ada tulisan, karya, dan seterusnya. Nah, pengembangan sudah. Nah, sekarang saya coba masuk ke, kita mengenal dulu ya. Jadi saya yakin ini Bapak Ibu belum bisa mencari, belum bisa menemukan di web Unitapmas. Tadi malam saya cek belum ada.